Selamat datang di kamera depan. Anjay, udah lama nggak gitu. Biasanya langsung dador. Ternyata Ini udah gitu kan. ternyata nggak laku juga. Percuma. Belum. Tapi kemarin ini sih kan udah upload tuh yang channelnya udah berubah. Betul. Banyak support nih, alhamdulillah. Oh iya. Iya, 3 komen. Alhamdulillah loh. Orang udah komen tuh effort kan. Harus diapresiasi lah. Iya, ternyata Gabutas nih masih ada yang percaya lah sama kamera depan. Ya walaupun udah berubah tapi kita harus tetap konsisten lah. Iya dong. Harus sabar. Siapa tahu kedepannya jadi bosen kan. Ada itu tuh kayak kita harus sebetulnya lebih parah. Ada itu lebih parah. Aduh. Ampun, tapi ada sih yang parah, Din. Apa tuh? Ini nanti lu yang ngelit nih, soalnya gue cuma baca dikit-dikit aja. Oh iya. Ada katanya seorang cowok yang nyekap cewek selama 3 tahun. Oh. Yang inisial TH itu bukan, yang sekarang buron. Sampai Hidayat. Iya. Itu bukan inisial, Pak. Ini udah nggak usah inisial gitu mah. Iya. Udah biadab banget ya. Biadab, parah. Parah sih itu. Ya kalau gua sih sedikit mengikuti ya dari kakak iparnya tuh, kakak ipar sama kakak aslinya tuh yang diundang ke senior kita, ke Densu. Udah. Cepet juga. Denny Sumargo udah tayang juga, terus Bapaknya teman kita tuh. Hah? Denny Sumarno. Si Eko. Beda apa beda? Beda ya? Sumarno-nya doang. Dan kalau dilihat-lihat juga emang ini siapa namanya ngeri. Ngeri banget karena dari foto before-nya tuh sebelum kenal sama si Topik Hidayat ini kan, itu ya cantik lah gitu kan, anggun. Tapi pas setelah beredar video dan foto-foto afternya, nggak tega sih. Nah itu dia tuh. Nggak tega. Gue FYP itu, cuma gue skip karena pas pertama ngeliat gitu kan, aduh ngeri. Iya anehnya kok punya motif apa gitu loh sampai segitunya. Itu masih kopat aja tuh mah. Itu mah udah penyakit ya. Gitu itu kan. 3 tahun emang nggak dicariin orang tuanya tuh. Nah si itu cewek. kan di podcastnya Denny Sumargo menjelaskan lah, mengklarifikasi bahwa sebenarnya pihak keluarga juga dilema. Dilema tuh dalam artian mereka tuh mencari walaupun kalau yang asumsi gue ya yang gue dengar tuh kurang intens gitu. Cuma ada buat ke polisi gitu. Nah pas misalkan mau ke polisi tuh jelang berapa bulan ya, 5 bulan ada kejanggalan dah mau dilaporin ke polisi. Suruh bayar. Bayar parkir. Kalau di polseknya atau di polseknya ada tukang parkir, iyalah bayar. Cuma 2.000 bayar aja kan. Nah, jadi hubungannya tetap ada kan. Itu tuh si ceweknya masih komunikasi itu selama 3 tahun tuh. Komunikasi, cuma nggak intens. Kayak sebulan sekali, yang tadinya 2 hari sekali tuh suka ada komunikasi sama kakek iparnya tuh, karena kan punya ponakan mungkin ya. Suka nanyain ponakannya, maksudnya seminggu tuh pasti ada. Nah semenjak kenal itu tuh jadi aneh, nggak belas sih gitu. Pernah diviralin kata kakek iparnya sebelum ketahuan ya, pernah diviralin tapi si korbannya ini malah marah-marah. Diviralin teh kenapa? Ya karena nggak pulang-pulang. Oh, jadi si ceweknya yang diviralin? Iya, ya nggak dua-duanya. Nggak pulang-pulang tuh malah marah. Makanya
Makanya pas terakhir mau dilapor ke polisi itu malah korban tuh marah. Makanya kalau misalkan sempet sampai lapor polisi, ya nggak bakal pulang sama sekali. Itu merinding sih, ya mungkin itu sinyal. Karena kan kalau misalkan kejadian sampai ke polisi, ya mungkin bener nggak bisa ngelihat si korban ini lagi kan. Mungkin tuh diancam kali ya, sama lakinya ya. Nah, ternyata yang komunikasian sama kakaknya atau kakak iparnya tuh Si cowok. si tersangka. Dibajak lah. Gitu, ngeri sih. Itu kan bukan cuma satu korban tuh, gak bocor ternyata. Oh iya. Iya. Jadi ada di komenan. Cewek dia juga pernah jadi korban dulu. Sama juga gitu. Di apa? Di ruda paksa. Suruh ngelayanin terus sampai lemas katanya, nggak dikasih makan. Nah, terus pas tapi itu alhamdulillahnya nggak sampai kayak gitu ya, cuma itu tapi parah juga. Terus dia nggak tahu gimana berhasil inilah Kabur lah. nggak kabur melarikan juga, diri. nggak sama cowoknya juga. Oh. Lapar katanya kan, ada tukang cuanki, belilah cuanki, disuruh bayar sendiri si ceweknya. Oh, yang bukan yang ini tapi ya. Bukan. Beda tuh, itu jadi karena kasus ini jadi keinget lagi katanya tuh. Oh, dengan yang sama. Apanya? Si Topik Hidayat juga. Oh, bikin ayat juga. Emang anjing, bukan orang ini mah. Gila ya. Biadab. Iya, katanya memang awalnya tuh ada kemungkinan ya kakaknya juga berasumsi si Topik ini tuh emang buat nguasain hartanya. Atau siapa? Si cewek? Kata si kakaknya lah. Emang kaya ceweknya? Enggak, karena udah settle lah. Udah settle kerja di industri. Udah antar jemput gitu. Settle, Pak. Oh, settle. Settle mah buat jemput bandara. Udah settle gitu loh. udah enak lah. Karena udah kerja di industri, terus udah dipindahin ke yang bagian office-nya. Gitu, terus udah punya kendaraan, motor. Gitu. Sama punya tabungan mungkin kan. Nah, kakaknya juga berasumsi mungkin awalnya bertahan buat mempertahankan hartanya dulu. Siapa tahu nanti tuh bisa Ke dia. bisa pulang lagi lah, bisa balik lagi gitu. Itu sampai yang parahnya mah dipaksa ditato. Si ceweknya? Iya. Buset. Dan parah lagi kagak nyeni. Jadi korban lope tersangka ditatonya pygmy banget. Tersangka aja parah. Parah sih itu. Ya orang yang ngenesnya lagi mah orang tuanya kan ditelepon ya. Orang tuh si korban. Orang tua si korban tuh pas dianterin ke RSHS kan. Sampai pingsan kan, gimana ngebayangin. Itu ketahuannya gimana sih? Nah, kalau yang gua denger dan gua lihat di sosmed itu si ini udah parah mungkin ya si korban tuh. Korban udah parah diantar sama penjaga kos. Nah, itu penjaga kosnya tahu itu ada si cewek itu. Ada, bahkan pas kan jadi sebelum ke penjaga kos ini memang dia tuh 3 bulan pindah kan. Oh, iya. Nah, terakhir yang kebagian si penjaga kos ini bukan, emang datang pun udah kondisi parah. Cuma malam-malam. Kalau menurut pengakuan si kakaknya tuh cuma malam-malam. Nah, si ininya tuh bilang bawa istrinya, tapi istrinya lagi sakit. Minta tolong ditampung dulu gitu di kontrakan itu. Dan ya namanya bilangnya suami istri, si penjaga kontrakan sama yang punya tuh selalu mengingatkan, mana nih buku nikahnya. Oh iya. Gitu. Bagus itu wajar. Gitu, tapi seiring berjalannya waktu tarsok terus, mungkin lupa atau udah jadi dibiarin atau itu nggak tahu kan, gitu ya. Sampai terakhir mungkin udah bernanah parah, terus udah ya dia juga udah panik mungkin si tersangka, minta antar ke
penjaga kos. Tapi si Online ya, pakai kendaraan online. Tapi apa? Tapi langsung kabur si cowoknya. Nah, enggak. Pas datang ke situ tuh yang dimintain keterangan jadinya kan penjaga kos. Nah, di awalnya diancam buat ngaku jadi kerabat si penjaga kosnya ini. Tapi ya semakin dalam pertanyaannya mungkin kejebak juga. Gitu. Jadi ya nggak tahu, saya juga cuma penjaga kos. Itu ada suaminya di depan. Suaminya kabur. Nah enggak, sempet ngelirik katanya, ngelirik si penjaga kos, ngambek lah. Gitu, kenapa dibilangin gua ada di depan mungkin. Sempet nemuin perawat juga sama dokter katanya. Buset. Gitu, nah mungkin kepepet, teleponlah ke polisi. Telepon ke keluarga si cewek. Keluarga si cewek pasti ayahnya datang mungkin ya, dia udah pergi. Anjir, hancur itu hati seorang ayah itu. Pastilah. Ya sebelumnya kita juga turut prihatin ya, semoga cepat ketemu nih si Topik, terus korbannya cepat sembuh juga, semangat buat Yupita namanya tuh kan. Yupita itu teh? Bukan Pak, beda. Beda. Tuh mah dribble. Yupita mah dribble. Tapi modusnya patah sih kalau pengen nguasain hartanya. Kan dia 3 tahun berarti nggak kerja dong. Habis juga hartanya. Dia kerja. Nggak sih cewek. 3 tahun mah ya, apalagi udah disiksa begitu. Nah, gak kemana-mana dong. Iya, makanya emang gangguan kejiwaan kali ya. Iya, itu mah fix. Gangguan kejiwaan maksudnya dengan, mohon maaf minimal ya, bukan maksud kemana-mana. Dia kan juga sempat kalau misalkan disuruh yaitu ruda paksa gitu, dia nggak mau dipukulin, disiksa gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi kayak gitu kok dia masih sempet gitu loh. Masih pengen gitu ya? Iya, masih pengen atau masih sempet nyiksa. Kan aneh kalau misalkan udah modusnya cuma harta. Kenapa nggak pas udah habis nggak perlu disiksa? Bahkan yang lebih ngenesnya mah nggak boleh bersuara. Misalkan lu ditonjok nih. Gitu aja malah lebih parah. Makanya sampai terbiasa kalau udah dipukulin tuh diem. Anjir, kena mental kena itu. Ya kan merinding kan, ya Allah. Maksudnya sampai segitunya gitu kan, sampai ininya katanya gunting. Tapi salut sama Pak KDM. Iya. Lagi-lagi pandai mengambil momen. 250 juta. Iya. Ngeri apa ya? Semingguin mah. Bisa. 250 juta. Nah, ini ada lagi. Ini emang ya. Kita ini dulu. Itu emang musibah. Maksudnya mudah-mudahan kita semua dijauhin dari hal kayak gitu. Iya. Cuma di balik itu, namanya orang Indonesia, ada aja yang lucu. Ada salah tangkep. Salah tangkep. Orang yang mirip. Oh iya. Klarifikasi di video. Saya bukan Topik Hidayat. Saya mah kalau ada semut juga ditiup, nggak dipukul. Cir, gugus ya. Udah. Itu mah konten kali ya. Mas ya sampai setenang itu. Ya orang mirip, Bos. Mirip. Saya di Jewang sama bapak-bapak. Lagi di Indomaret. Aduh, ampun. Ya emang ini juga sih pas yang fotonya yang beredar kan yang pakai filter tuh. Pas itu filter ya? Filter pas udah kelihatan aslinya beda aja. Ntar gua ini deh di opening gua ini DPO. Nah, bener. Biar ngebantu kan. Siapa tahu penonton yang banyak nih kan. Saya tim 40 mah kalau dikumpulin banyak. 40 orang. Tapi apa namanya? Ada info-info sekarang tuh lagi berkeliaran di Garut katanya. Lah bukannya emang orang Garut ya? Nggak tahu tuh kalau misalkan. Kejadiannya cuma di Bandung ya? Kejadiannya di iya. Terakhir tuh yang itu tuh di mana tuh? Cileunyi, di Cileunyi.
Itu makanya ada ini tuh gue lihat juga VT-nya adalah influencer orang Garut yang cewek. Sok barudak XTC beri guys. Saatnya kalian menunjukkan Taring ya. taring. Sok lah anjing gebugan lah. Ya iya sih udah pasti, apalagi keluarga ya. Sebelum adanya masuk ke hukum udah pasti ngenes banget. Benar. Udah itu ini mah nggak usah dijelaskan secara hukum ini mah. Itu Hukum adat aja udah. hukum adat udah parah. Tapi ingat jangan main tangan. Kaki. Kaki benda. Kaki pakai sepatu safety. Ya. Wajib dihajar yang begitu mah. Kang Cecep juga kan sampai ini tuh apa? Kang Cecep preman pensiun. Iya, motor kalau sampai bisa ketemu sebelum Kang Dedi itu mah. Oh gitu. Yang bisa nemuin kasih hadiah motor yang memang kalau ngelihat apa kasusnya terus ngelihat berita-beritanya pasti kegugah sih. Iyalah. Pasti kegugah kalau misalkan deket Sok yang bisa nemuin si Topik Hidayat, pelaku gua kasih kaos. Iya. Iya, kita kontribusi lah. Iyalah. Kita biasanya cuma kaos. Iya. Sok. Kalau bisa deket daerah sini juga bawa ke sini dulu nggak apa-apa lah. Bawa ke sini dulu. Iya kan. Nah, gua kasih 2 kaos. Mantep lah. Aman banget. 2 tuh kaos. Emang biadab tuh, emang harus. Menurut gua ya, ini orang kan dia kan pasti punya temen dong. Iya. Si tersangka ini kan. Nggak usah diumpet-umpetin, lu daripada ngumpetin mending ngambil 250 juta. Bener, bawa ke. Atau gua mau bawa ke PKDM. Iya. Asal nggak ikut terlibat ya, nggak ikut makan pas jadi ininya gitu kan. Nah itu bawa aja. Iyalah, jebaknya 250 juta lumayan lah. Siapa apa namanya satu hari bawa dia 250 juta. Iya, paling habis sama saudara-saudara lu, atau tetangga lu pada minjem. Dan ini sih apa ngomong-ngomongin temen kan, dia tuh salah satu anggota ormas. Ya, apalagi begitu, gampang sih harusnya. Nah, apa pernah tuh si kakak aslinya yang diundang ke Densu. Kakaknya siapa tuh? Kakaknya Yupi, kakaknya korban. Punya kenalan juga mungkin kan di ormas itu. Woro-woro mungkin. Dan sampai ke telinga si ketua tersangka. Oh, sampai nelepon si Yupinya tapi ke siapa? Ke kakaknya. Ke kakaknya. Jangan dicari gitu. Iya. Udah putus bilangnya. Sekarang udah punya pacar baru. Sekarang tuh gini terus sampai sempat si Yupinya tuh pengen pulang mungkin ya. Terus ke kakaknya kalau misalkan melihat kondisi sekarang masih dianggap anak enggak. Sekarang Yupi udah berbeda katanya kan. Ngenes banget ya. Jadi bisa 2 tuh kan antara tato atau emang kondisi fisik yang udah terjadi gitu kan. Benar. Maksudnya ini selain Pak KDM, mohon nih mudah-mudahan ini nyampe ke Pak KDM. Selain ngasih duit yang nemuin 250 juta, BN juga operasi wajah tuh iya. Itu. Tapi alhamdulillah sih kalau dilihat dari ini banyak yang peduli lah. Banyak yang support gitu. Khususnya Kapolda Jabar sih ya, ini kan di ranahnya. Itu support juga tuh? Ya enggak, maksudnya buat nemuin si kan harusnya nggak mudah, nggak sulit ya, nggak sulit ya. Apa namanya sih hati nuraninya lah. Tapi kayaknya biasanya ya kalau udah viral mah cepet sih. Cepat biasanya. Bagus kinerja polisi New York. NYPD. Iya, bagus itu. 5 menit kalau nggak nyampe lokasi dihukum. Ya, kita mau kan bisa 5 menit. Kita tidur dulu besok pagi aja ya. Tunggu dulu 1 kali 24 jam. Tapi dibalas tuh waktu di tol. Tahu gak lu? Iya. Mobil polisi mogok, gak ada yang nolongin. Suruh nunggu 1 kali 24 jam. Komen-komennya sih itu udah biarin aja.
Belum 1 kali 24. Tapi banyak juga kan yang emang tulus. Oknum. Nah itu Oknum. Karena banyaknya. Itulah yang tulus tuh oknum. Ya. Iya. Iya dong. Polri kemarin minta tambahan anggaran 186 triliun buat 2027. Oh. Alasannya karena rupiah melemah. Kocak, anjir. Institusi. Tapi paling itu. Paling di DPR itu disampaikan. Itu. Coba kita lihat dulu udah berapa menit. 20 menit. 20 lewat 55. Kalau menurut gua ya, peran orang tua juga penting sih. Iya. Apalagi kalau anak kita perempuan lah ya. Ya makanya sampai pas gua nonton tuh ya, nonton podcastnya Denny Sumargo tuh pas ngundang itu berdua tuh kan sama Debbie ya. Nangis. Ya nangis terus sama khawatir lah, karena anak gue cewek semua ya. Ih, Udah ntar kalau kerja yang deket-deket aja, gak usah suruh ngekos biar sore pulang. Kalau di shift ya pulang malam. jemput. Pulang, dan nanti kalau misalkan ada rezekinya mau ke universitas yang deket aja, sampai bilang ke di situ teh tuh yang si MIP, kalau enggak yang lu kan. Udah jangan suruh ngekos yang jauh lah kan. Bener. Ngelihat Zaman sih. kondisi kayak gini kan, maksudnya dulu mungkin ada nggak ya? Tapi Ada aja karena tapi belum ke expose aja kali. Ke ekspos media kali ya. Kalau ngelihat sampai ke media gitu, terus ada orang yang tega sampai kayak gitu, nggak habis pikir gitu. Orang tuh gimana sih ya? Itu udah pegat itu mah. Tapi emang ada orang kayak gitu. Bener-bener ya, ada psikopat tuh ya di sekeliling kita kan ya. Cara psikopat, ada psikopat. berarti cara ininya bos, cara kan pasti ada ya. Ada apa namanya? Oh, gue jadi pakar psikolog nih sekarang nih. Siap. Bertanya apa lo? Ya kalau misalkan ciri-ciri lah, biar kita menghindari secara dini lah, buat ngeliat tuh orang ini nggak bener nih, ada indikasi-indikasi psikopat gitu kan. Ada kalau menurut gua. Kalau cowok ke cewek ya. Cewek ini anak kita kan cewek ya. Oh, ngelihat Cowoknya. Kalau cowoknya udah love bombing. Apaan tuh? Love bombing tuh berlebihan. Cintanya. Ngujur-ngujur terus spam chat misalkan. Nah itu kita harus kasih tahu, udah tinggalin. Nah tinggalin kan biasanya suka nekat tuh si cowoknya. Iya. Temuin. Berarti secara dini juga ke anak kitanya juga dulu harus terbuka ya. Iya dong. Dan kita sebagai orang tua wajib ngontrol. Sedangkan kalau ya kita juga ngalamin lah, kalau kita lagi cinta monyet kan buat cerita ke orang tua tabu. Iya sih. Iya kan? Tapi alhamdulillah ya, si Ali enggak. Oh, si Ali enggak. Bahkan dia cerita di titik-titik ada rambutnya. Tapi ke lu, Gua ke si Tanti. Dia cerita, udah balik cerita. mimpi. Ya, kita yang ngasih inilah Pengertian, penjelasan. Anjir gue jadi orang tua kata gue beneran anjir, fuck. Nah itu ya gimana kitanya juga sih. Gua kan kalau ngeliat lu kan gak pernah ngasuh. Itu kalau di media Pak. Kan gak pernah ngasuh bos. Iya, ngasuh gua 10 menit. Iya, anak tuh deket, terbuka. Tapi fun fact-nya kalau misalkan lagi
di rumah ya dekatnya ke gua. Main misalkan kayak main apa-apalah semuanya main sama gua. Gak pernah kalau makanya gua nanya kan, kok kalau ke ibu gak pernah main gini gitu kan? Ya bosan kali. Ya nggak pernah, ya emang nggak ini aja kali cara Dekat. apa parentingnya mungkin ya. Oh, bini lo kan emak-emak ini apa? POC. Aja si Dewi POC, Dewi jujur Dewi POC. Iya. Mantap, tapi itu emang perlu juga tuh yang begitu tuh. Didikan Biasa POC itu. sekali, ya kita ngelihat juga mental sih. Kalau memang kuat nih, tapi ada juga kan yang misalkan nanti kebalikannya amit-amit kan. Jadi kayak gitu malah nantinya nggak berontak. Maka kalau banyaknya kisi-kisi parenting secara ini malah jadi bikin bingung ya. Alah, parenting tai kucing anjir lah. Tahu, pokoknya udah gimana kita itu mah. Kurang-kurangin nonton TikTok lo. Nah, itu tuh. Nonton YouTube aja. Bina merah depan. Iya, mantap. Ini ilmu parenting juga. Nah, itu cara mendeteksi dirinya gitu tuh. Karena kan kebanyakan ya korbannya itu kan cewek. Iya. Dan orang-orang kayak gitu tuh mulutnya manis banget, Dim. Iya sih. Cowok tuh, Kalau iya. lihat dari histori kejadian ini nih. Oh gitu dulu awalnya? Iya. Iya tuh. Bintang Manis pakar dulu. psikolog bisa itu menjawab. Kata bahkan dari si korbannya sendiri kan, si siapa? Yupi. Si Yupinya sendiri, Pita. Awalnya ya nggak seperti ini. Seminggu, 2 minggu katanya. Baik. Bahkan manis. Ternyata udah sebulan 2 bulan Menjalani. selanjutnya, malah aneh. Gitu kan, bahkan udah mulai berani Main tangan. Tapi kalau dari anak kita cowok ke cewek mah nggak ini kali ya, nggak concern ya, karena kan masa ya cowok nggak bisa apa namanya lihat atau menghadapi situasi yang kayak gini kan ya. Perlu apa? Maksudnya gimana tuh? Tuh kan tadi Korbannya cewek. Nah, kalau anak kitanya cowok ngelihat cewek yang kayak gitu, psikopatnya cewek misalkan. Tuh ada juga nih. Nah, gue nggak tahu tuh kalau urusan itunya tuh. Tentang pakar psikolog belum tahu itu. Belum. Iya. Tapi ya kita juga perlu. Karena anak gue kan ada laki-laki kan. Gue selalu dari kecil nggak boleh mukul cewek. Iya. Selalu. Makanya si Ali kalau kalau kesukaan adanya gue nggak mau awas gue bilang. Kali lu mukul cewek, hajar lu. Ya kalau anak gue cewek semua ya udah kalau main bola di kamar udah abrug-abrugan udah sering sih lihat, cuma kan cewek sama cewek ya. Kalau udah pada kesel. Itu juga perlu kali itu ya bela diri ya. Nah, belajar bela diri buat cewek ya. Buat cewek ya. Ya cewek cowok sama lah. Maksudnya ya buat pertahanan diri lah. Jadi gak gampang gimana-gimanain gitu. Ya minimal tenang kalau menghadapi situasi sama kondisi yang berbahaya. Jadi bisa nemu jalan keluar lah. Kabur sih. Iya. Nah makanya kan ini pinternya si tersangka nih, pinter sekaligus tai mungkin ya. Matanya dulu yang diserang. Jadi apa-apa tuh ke mata karena biar si Yupi itu si tersangka nggak bisa kabur. Si korban. Si korban nggak bisa kabur karena pandangannya terbatas kan. Benar. Itu dua-duanya buta. Yang kanan yang parah. Yang kiri masih bisa lihat tapi. Cuma sedikit persentasenya buat sembuh. Kalau yang kanan udah permanen. Udah permanen, ngeri.
Ya sih iyalah. Sekarang aja begini, nggak tahu nanti 10-20 tahun ke depan kan kayak gimana nih dunia. Nah, Itu zamannya. Aduh. dia Nah, berapa 10 tahun lagi lah ya ngalamin puber ya anak-anak kita ya. Iya. Iyalah 10 10 tahunan lagi. 12 tahunan lagi. Ya 5 udah ya 5. Ya maksudnya punya bawa, ya lu mah 5 tahunan lagi lah ya. Bawa cewek di minjem motor. Aduh anjir. Gua ya katanya beda bener perasaan ke anak cewek sama ke anak cowok. Ya mungkin kalau anak cowok bangga kan. Udah kayak anak gua udah ya, pacar. Tapi kalau anak cewek gua ada nih si temennya si Jil namanya si Abdul. Anjing deket kesel sih gua. Bener bos. Iya. Gua bilang anaknya gua belum ketemu. Oh iya. Cuma si Tanti ngomong wae. Oh junihin Ren. Anjir gua bilang. Awas lo, gua ketemu gua cekek lo. Aduh. Nah, alhamdulillah kalau si ya mungkin belum ya, kalau si Naranaisa masih anak-anak pada umumnya lah, masih kelas 2 kan, si Nara. Gak kerasa gitu. Iya, karena gua ke kelas 2 aja, oh tiba-tiba beli buku kelas 2. Kerasa bener. Cepet anak-anak tuh tumbuhnya. Nah itulah harus ini kita sebagai orang tua harus bisa bikin si anak terbuka. Iya sih. Itu jujur lah apapun lah. Kitanya juga jangan gampang menghakimi. Bener. Gitu. Dengerin aja dulu. Mau dia misalkan bohong, bener. Pokoknya dengerin aja dulu. Iya. Nanti kalau emang ketahuan bohong baru kita omongin. Iya. Kita omongin kan. Kasih punishment. Itu. Dengerin biar dia nggak takut buat cerita. Iya, biar apa namanya, walaupun dia mengalami hal yang menurut dia pas saat itu sulit gitu kan, kita tuh bisa ngasih solusi lah, minimal ngobrol. Tadinya si Ali sempet takut cerita ke gua. Kalau apa-apa. Kadang kan gua langsung aja kan gua. Tapi lu ini kali mulai apa dari TikTok juga apa? Enggak, gua ada pengalaman pribadi yang pas gua kasus di SD, kecil. Itu sadar gua dia kan diisengin mulu kan. Iya. Sampai ada anak guru tuh. Kebetulan gurunya kayaknya teman si Roni. Pas ada acara siapa ya? Si Aris apa tuh? Oh temennya si Aris kali. Kawinan si Aris ada tuh. Si gurunya. Sama anaknya. Anaknya nih iseng luar biasa. Di pas kawinan tuh. Si Ali bilang, "Di, itu tuh yang sering isengin Dede setiap hari." Wah, sempatan. Coba. Lalu kalau masih ngisengin si Ali, putus kuping lu. Gue tanya kan besok-besokannya, enggak nih sekarang udah baik. Gitu. Yang Giant tuh, itu juga udah baik. Itu bilang kasar ke si Ali di depan muka gua pas lagi bagi rapot. Lo ikut. Anjing gua anak kecil mau sih. Ada ibunya kan gua gak berani kan. Tunggu tanggal mainnya. Dia nggak sempet lama lah setahunan lah dia nggak berani cerita apa-apa ke gua, aman. Tapi sininya cerita. Gue bilang, lu pokoknya kalau diisengin lawan. Gue tanya jangan takut. Kalau dia bilang bapaknya, ada gua. Gue bilang. Iya. Gue lawan bapaknya. Asal kamunya nggak salah. Iya, benar. Gitu. Kalau kamu salah mah, Adi juga males nolonginnya gitu. Ngasah mentalnya dulu lah ya. Iya. Kalau Narama, alhamdulillah orang pada mau
berteman sama dia teh ya. Kadang dia suka, kemarin tuh si Debbie cerita pas ngambil rapot kan hari Senin. Dia mah punya dunianya sendiri. Sama teman-temannya. Enggak, maksudnya orang pada main nih kalau dianya lagi malas. Ya enggak, dia mah sendiri ngegambar. Oh. Gitu. Nggak mau nimbrung. Nggak mau nimbrung. Nah, tapi kalau dia lagi gitu tuh, dia yang suka dideketin. Suka diajak. Dideketin. Jadi, dia juga kadang risih kali ya, malas. Gue lagi malas Mas main. gitu kan. Iya. Itu. Nah, kalau kebalikannya masih Naisa. Nisa mah ngajakin mulu. Si Naisa mah kadang diiniin apa? Dijauhin gitulah kasarnya, kan ditemenin kasihan. Iseng sih dia. Nisa mah, luar biasa. Hebat. Sampai kakaknya juga kalau diintilin kagak mau. Emang kalau kakak mah begitu, Din. Iya. Iya. Tapi emang ya super sih Naisa. Bener. Ini apa? Nah, itu kadang adik kakak beda tuh begitu tuh. Jadi jangan heran kalau gue sama Randy beda. Nara sama Naisa sama-sama cewek tuh. Umurnya nggak beda jauh, beda. Iya dari apa? Fisiknya beda. Kan kalau banyak orang yang bilang Nara ke gua. Emang. Si Naisa Debbie banget kan, beda. Nggak mirip gitu. Tapi kalau dilihat selewat mah ya mirip. Kayak lu sama Randy juga kalau udah ada miripnya mirip. Mirip. Ya emang ada kakak ya mirip. Sifatnya beda sifatnya. Tapi anak kedua tuh emang mantep. Naisa. Makanya gue sayang sama Naisa. Aduh. Kata-kata Dim. Iya. Apa ya? Ya semoga mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya. Amin. Dan buat pelaku tetaplah hidup walau tidak berguna. Karena Siap-siap. siap-siap lu bakal disiksa.